ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama alhamdulillah Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik pada kesempatan malam yang mulia ini dan malam yang berbahagia ini kembali kita di dalam majalisul ilm. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa mengambil faedah dari apa yang kita dengar dari ayat-ayat Allah maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami ingatkan juga demikian bagi para pemirsa kita di kesempatan malam hari ini yang ikut bergabung dari berbagai media kita, baik di Hijrah TV di seluruh Nusantara yang tergabung melalui TV satelit, demikian Ghuraba Musqat, MMKH TV, Yadain TV, Medis TV, Kanz Media Sunnah Jakarta, demikian juga MKSS TV, ARB Mengaji, Yufid TV, Thuraya TV, demikian juga Satu Radio dan yang lainnya, Yufid TV. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik bisa terus berbagi kebaikan, bisa terus menyebarkan kebaikan. Mudah-mudahan kita masuk di dalam firman atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin", siapa yang menunjuki satu kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala yang melakukan kebaikan tersebut, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan. Maka mudah-mudahan pada kesempatan malam yang mulia dan malam yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla terus-menerus memberikan kita taufiknya dan hidayahnya dan istiqamah di atas sunnah, di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati Allah, masih kita di dalam bab pertama dari jima', ya, kumpulan dari abwabul mauqif, sikap kita terhadap al-jama'at, kelompok-kelompok, wat tahazzubat, aliran-aliran, sekte-sekte, gerakan-gerakan dalam Islam. Sudah kita sebutkan, ya, tema sebelumnya, perkumpulan yang terpuji. Sekarang ini bagian yang kedua, kita lanjutkan dengan subjudulnya, temanya adalah yaitu jamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Akan kita ambil beberapa riwayat tentang hal ini dari penjelasan para salafus salih ridwanullahu anhum ajma'in. Tafadhal Abdurrahman.
الضالة الهالكة وإنما الفرقة الناجية دعاة كتاب الله دعاة الكتاب وسنتي وإن كانت منهم جماعة هنا وجماعة هناك ما دام الهدف والعقيدة واحدة. طيب. يقول المؤلف حفظه الله تعالى وقال عمر بن ميمون عمر بن ميمون الأودي الكوفي الإمام الحجة Abu Abdillah, beliau punya umur yang panjang, hidup di zaman jahiliyah, masuk Islam di zaman Nabi SAW, tetapi dia bukan sahabat. Dia tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia datang ke Syam bersama Muadz bin Jabal, kemudian tinggal di Kufah. Beliau banyak mengambil hadis dari sahabat Umar, Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Muadz bin Jabal, Abu Hurairah, Abu Ayyub Al-Ansari dan yang lainnya. Maka di sini dia mengatakan qila li Abdullah ibn Mas'ud. Dikatakan atau ditanya Abdullah ibn Mas'ud karena beliau Amr bin Maimun Al-Kufi, beliau berguru atau mengambil hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Wa kaifa lana bil jamaah, di saat banyak kelompok-kelompok, di saat apa? Banyak aliran-aliran. Sebagaimana hadis sebelumnya para hadirin. Fama ta'muruni, lihat ya baris sebelumnya. Kalau banyak kelompok-kelompok masing-masing membela kelompoknya, kemudian banyak penyeru-penyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam, bahasa Arab dari Arab, fama ta'muruni. Hudzaifah mengatakan, apa yang aku lakukan saat itu? Kalau bertemu dengan masa yang seperti itu, ya zaman seperti itu, talzam jama'atal muslimin wa imamahum, tetap bersama jamaah. Bersama apa? Jamaah. Tetap bersama imam mereka, pemimpin mereka. Kalau tidak punya jamaah, tidak punya imam, fa'tazil tilkal firaq, tinggalkan kelompok-kelompok yang ada itu. Nah, di sini dikatakan kaifa lana bil jamaah. Ketika kita meninggalkan kelompok-kelompok tersebut, kita berpegang teguh dengan sunnah. Apa ini namanya tidak menyelisihi jamaah? Menyelisihi orang banyak, menyelisihi orang ramai. Karena sekarang kan yang ramai namanya ahlus sunnah wal jamaah. Yang rame zikirnya, yang rame bid'ahnya, ini namanya ahlus sunnah wal jamaah zaman now, ya, bukan zaman dahulu. Ini zaman dahulu kan ini para jamaah. Apa katanya? Kaifa lana bil jamaah? Bagaimana sikap kita terhadap jamaah-jamaah itu di saat kita tinggalkan mereka memegang agamanya Allah, memegang sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, Ibn Mas'ud berpesan, ya Amr ibn Maimun, hai Amr ibn Maimun, inna jumhural jamaah hiya allati tufariqul jamaah. Sekarang ini, kata beliau, ya, atau kalau terjadi saat orang banyak meninggalkan Islam, meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayoritas orang itulah yang meninggalkan jamaah, bukan yang memegang teguh sunnah sendirian meninggalkan jamaah. Innamal jama'atu, ini definisi ahlus sunnah wal jamaah. Apa definisinya? Ini definisinya sahabat nih para jamaah, bukan definisinya ustadz.
Ya, ini definisi siapa? Sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah. Di antara sahabat yang paling alim Al-Quran. Dari 114 surat itu diambil 70 sekian langsung dari lisan Nabi diambil Quran itu para jemaah. Siapa? Abdullah Ibn Mas'ud. Nah, ini catat, ini definisi jamaah. Innamal jama'atu ma wafaqa ta'at Allah wa in kunta wahdak. Yang namanya jamaah itu adalah ketika amalanmu tepat dengan ketaatan kepada Allah, maka engkau menjadi jamaah meskipun engkau sendirian. Jadi nama itu tidak mesti bisa mewakili perbuatan orang para jamaah. Jadi kalau dikatakan ahlus sunnati wal jamaah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah, itu dalam catatan, tapi praktiknya yang penting. Jadi namanya ahlus sunnah, ungkapan lain disebutkan mawafaqas sunnah wa in kunta wahdak, yang tepat dengan petunjuk Nabi SAW meskipun sendirian, maka itu namanya apa? Al-jamaah. Kalau kita rame-rame tapi ngerjakan yang salah, ini namanya salah berjamaah. Ya, bukan namanya apa? Bukan ahlus sunnah wal. Nah, ini namanya salah bareng-bareng. Ya, salah berjamaah. Jelas Pak Tauhid? Ayang berbe. Masya Allah. Alhamdulillah. Syams. Jelas? Jadi bukan takaran jumlah, tapi kualitas. Itulah jamaah Nabi SAW. Kalau kita ngitung di zaman Nabi SAW, berapa sih jumlah sahabat dibandingkan orang yang berbuat syirik? Coba. Berapa sih jumlah sahabat dibandingkan orang yang kafir di muka bumi saat itu? Gak ada apa-apanya. Perang Badar. Ya, waktu perang Badar, kaum muslimin berapa? 300-an. Musyrikin berapa? 1000-an. Itu yang keluar perang saja. Yang belum keluar bagaimana? Tapi bukan takarannya apa? Jumlah. Nah, ini dia definisi jamaah disebut oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Ma wafaqa ta'at Allah atau ma wafaqa sunnah wa in kunta wahdak, yang tepat dengan sunnah meskipun sendirian. Tayyib. Kemudian yang kedua, ucapan al-Imam Ishaq Ibn Rahawai. Beliau berkata, "Lau sa'altal juhal." Kalau engkau tanya orang jahil, manis sawadul a'zam, siapakah sawadul a'zam? Siapakah yang dikatakan ahlus sunnati wal jamaah? Ini makna yang sama semua para jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah, ahlul athar, as-salafiyun, ahlul hadith, al-firqatun najiyah, at-ta'ifatul mansurah, as-sawadul a'zam. Karena zaman itu yang mayoritas itu adalah sunnah. Maka dikatakan as-sawadul a'zam. Kalau diartikan sawadul a'zam adalah yaitu mayoritas. Siapa? Mayoritas. Baik. Orang jahil kalau ditanya, siapa as-sawadul a'zam? Siapa orang yang benar? Nah, ini dia. Karena definisinya as-sawadul a'zam al-haq wa ahluhu, kebenaran dan orang yang berada di atas kebenaran. Nah, kalau ditanya manis sawadul a'zam, siapakah orang yang benar? Qalu, orang awam akan menjawab, orang jahil akan menjawab, jama'atun nas, yang rame. Nah, definisi sekarang ini. Ya, siapa ahli sunnah wal jamaah? Oh, yang banyak itu.
Ya, coba dia salah, nggak ada yang mau ikut dia. Ya, karena dia benar, makanya ramai ikut dia. Nah, ini pandangan orang jahil. Baik. Wala ya'lamun. Al-Imam Ishaq ibn Rahawayh mengatakan, orang-orang jahil tidak tahu annal jama'ata, yang namanya jamaah itu, yang namanya al-haq wa ahluhu, orang yang benar, orang yang berjalan di atas sunnah adalah alimun, seorang alim, mutamassikun bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, wa tariqihi, yang berpegang teguh dengan cara Nabi. Ini namanya kebenaran dan orang yang di atas kebenaran. Alim berpegang teguh dengan apa? Sunnah, berpegang teguh dengan cara Nabi. Jangan alim apa? Alim filsafat. Terus dia mau berbicara tentang agama? Ya tidak bisa para jamaah. Alim sunnah. Maka lihat kriteria imam itu loh. Liya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam itu yang paling aqra', yang paling alim Al-Quran. Alim Quran bukan sekedar hafalan, faham juga. Ya, ini harus diperbaiki ini para jamaah. Karena sekarang bukan sekedar banyak hafalannya. Nanti banyak hafalan tapi dia salah, tidak bisa sahwi, bagaimana? Maka istilah aqra, qari zaman dahulu itu alim, hafal Quran, alim, faham makna Quran. Ada dikatakan aqra. Kalau sekarang kan qari dan qari'ah lain nunin aneh aja. Apa? Si bagus suara nang asar ino. Yaran qari dan qari'ah. Beda istilah dahulu para jemaah. Istilah dahulu tuh qari, hafal Quran, alim Quran, dia amalkan Quran. Kalau sama-sama a'lamuhum bis sunnah, yang paling alim tentang sunnah. Maka di sini dikatakan namanya jamaah itu adalah orang yang alim, berpegang teguh dengan apa? Sunnah, berpegang teguh dengan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu dikatakan apa? Faman kana ma'ahu, siapa yang bersama orang yang alim sunnah ini, wa tabi'ahu, diikuti sunnah itu. Jadi kita mesti dibimbing oleh orang-orang berilmu para jamaah. Tapi tentu tanpa gulu, tanpa sikap berlebihan. Ikuti dalil yang dibawa, jangan ikuti orang yang membawa. Ya, jangan ikuti kita, ikuti dalil yang kita sampaikan itu. Kalau kita ini bahaya, nggak ada jaminan para jamaah. Yang ada jaminannya qala Allah, yang ada jaminannya qala Rasulullah, yang di Sahih Bukhari, yang di Sahih Muslim, kemudian Abu Daud yang disahihkan oleh para ulama al-hadis. Ini yang punya jaminan. Nah, siapa yang bersama orang alim ini mengikuti sunnah, fahuwal jamaah, dia dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Wa man khalafahu fihi, siapa yang menyelisihi sunnah itu, tarakal jamaah, dia telah meninggalkan ahlus sunnah wal jamaah. Dia telah meninggalkan Nabi dan jamaahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna sepakat dengan makna sebelumnya. Jadi definisi jamaah Nabi, definisi ahlus sunnati wal jamaah yang berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalan-jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan berembe jelas? Jelas? Alhamdulillah. Awas mulai 5 watt laun. Loh. Baik. Yang ketiga. Ini muasirin ulama zaman kita, Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Fa idza wajada insanun aw jama'atun
tad'u ila kitabillah. Kalau ada orang, ada satu kelompok, komunitas mengajak kepada Al-Quran, kembali kepada kitabullah, kita pelajari Quran itu. Kembali kepada sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang ini banyak syubhat orang. Oh, enggak bisa langsung ke Quran. Oh, enggak bisa langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak bisa ngapain disuruh? Ya, kan logikanya begitu. Ya, karena mereka pakai logika, kita juga pakai logika. Ya, kalau memang enggak bisa langsung ambil Quran, enggak bisa langsung ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, kita orang-orang awam enggak bisa. Tapi ini kita belajar kepada orang yang sudah belajar, kepada ulama. Ya. Oh, kita harus bersanad. Masya Allah para jamaah. Ya, ilmu yang kita pelajari ini kalau tidak bersanad, dhaif dia. Ingat ini, pahami para jamaah. Karena itu syubhat juga. Oh, ini yang jelas sanadnya ini katanya. Jadi kalau tidak punya sanad, dhaif. Bahkan apa? Bukan dhaif lagi, palsu. Nah, ketika Imam Al-Baiquni rahimahullah mendefinisikan apa itu hadis palsu, wal kadzibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal mawdu'u. Al-kadzibul mukhtalaq, kedustaan yang dibuat-buat, disandarkan kepada Nabi, itu namanya hadis palsu. Makanya suatu yang aneh, ingin senjata membela diri, tapi ternyata apa, ini namanya senjata makan tuan. Jadi urusan agama ini kalau tidak punya sanad, palsu. Nah, maka lihat, ketika para ulama kita menerangkan, ketika orang-orang membela dirinya menyelisihi dalil, oh ini perbedaan pendapat. Apa katanya? Ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan umatku ini rahmat. Apa kata Imam As-Subki rahimahullah ta'ala? Hadzal hadis la asla lahu mawdu'. Hadis ini yang palsu aja enggak ada dasarnya, apalagi mau cari yang dhaif. Ini perlu dicermati nih para jamaah. Wah, ini yang jelas sanadnya dari nyambung ke Nabi katanya. Ya. Jadi kita katakan kalau Al-Bukhari, apa dia tidak nyambung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau Muslim, apa dia tidak nyambung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan kalau ada ya seorang atau komunitas yang menyeru kepada kitabullah, menyeru kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, penting lagi wa tad'u ila tauhidillah, mengajak kepada apa? Tauhid. Ini penting nih para jamaah. Tauhid, pelajari akidah. Terutama di zaman ini apa? Tauhid al-uluhiyah. Tauhidul ibadah. Banyak sekali nih yang masih bergentayangan di negeri kita ini, yang baru saja selesai Rebo Wakasan, istilah Sasak Rebo Bontong. Ya, tradisi tolak balak katanya ini. Ini tolak balak zaman jahiliyah bahula, kembali di zaman modern. La ilaha illallah. Ya, yang Nabi katakan la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Tidak ada namanya penyakit menular dengan sendirinya, dia menular dengan izin Allah. Wala tiyarah, tidak ada namanya pesimis dengan suara burung, dengan angka, dengan hari, dengan bulan, dengan tahun, tidak ada. Kemudian wala hammah, tidak ada pesimis dengan suara burung hantu, leak. Nah, apa pesimis ini kita kalau leak? Selak, tusel, leak. Kemudian apa? Wala safar, tidak ada pesimis dengan bulan. Nah, istilah Jawa disebut Rebo Wekasan. Kalau kita di Lombok Timur, Rebo Bontong. Rebo terakhir dari bulan Safar. Dikatakan di sana diturunkan 320.000 penyakit. Maka apa, ada sholat tolak bala, ada lagi yang mandi tolak bala. Ini datangkan bala. Nah, kalau ada komunitas, ada orang menyeru kepada Al-Quran was Sunnah, menyeru kepada tauhid,
wattiba' syari'atihi, dan mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla, fahaula humul jamaah, itulah jamaah Nabi itu. Inilah yang dikatakan ahlus sunnati wal jamaah. Bukan pengikutnya Ustadz Fulan, ahlus sunnah wal jamaah, bukan. Ya, Allah tidak pernah menjadikan figur sebagai patokan kebenaran kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi figur yang menjadi patokan kebenaran hanya Nabi alaihi salatu wasallam. Maka oleh karena itu jangan jadikan figur jadi patokan. Wala saya, wala Ustadz Fulan, tidak. Yang jadi patokanlah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahaulahumul jamaah, mereka adalah al-jamaah. Wahum minal firqatin najiyah, mereka itulah termasuk firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Wa amma man da'a ila ghairi kitabillah, adapun siapa yang menyeru selain kepada kitab Allah, maka nih para jamaah, majelis tafsir bagus, terus dikaji mulai dari al-mukhtasarat yang ringkas seperti tafsirnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya bagus. Naik levelnya lebih atas, tahdzib tafsir Ibnu Katsir, ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Naik lagi levelnya atas, tafsir Ibnu Katsir. Ini pelajari Al-Qur'an. Ya, adapun mengajak bukan kepada Al-Qur'an, au ila ghairi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mengajak bukan kepada sunnah Rasul, tidak mengajak kembali kepada praktik-praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahadza laisa minal jamaah, ini bukan jamaah Nabi ini. Ya, bal minal firaqidh dhallatil halikah, justru ini adalah kelompok yang celaka dan sesat. Wa innamal firqatun najiyah, kelompok yang selamat itu du'atul kitabi was sunnah, penyeru umat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sekarang berusaha ini dikaburkan nih para jamaah. Kenapa? Karena orang mudah paham dengan Quran dan Sunnah itu. Gampang orang paham agama nih para jamaah. Maka anak-anak muda sekarang Masya Allah, begitu buka internet, banyak ditemukan yang mengajarkan kepada sunnah. Apalagi punya otak kritis. Ya, yang lain kan punya otak sudah krisis. Ini yang kritis. Dalil ada, kenapa tidak diterima? Oh, dalilnya tidak sahih, kenapa harus dibela? Karena memang kebenaran itulah fitrah kita, siap untuk kita terima. Nah, berusaha dikaburkan sekarang. Nah, jadi dikatakan firqah najiyah itu, kelompok yang selamat itu adalah yang menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah itu mudah, simple, gampang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala para hadirin. Karena memang agama kita ad-dinu mabniyun 'ala taysir. Agama kita dibangun atas dasar memberikan kemudahan. Ya. Wa in kanat minhum jamaah hahuna, meskipun komunitasnya sedikit di sini. Wa jamaah huna, komunitasnya sedikit di sana. Madamal hadafu wal aqidatu wahidah, selama tujuan satu, akidahnya satu, mereka itulah dikatakan al-firqatun najiyah, yaitu kelompoknya Nabi, jamaahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia keterangan beberapa para ulama kita setelah kita bawakan dalil-dalil sebelumnya. Sekarang apa kita ambil atau apa kesimpulan yang kita ambil dari penjelasan-penjelasan ini? Tafadhal Abdurrahman. Fi ayatil Maidah anna hizballah qa'imun al wala'i lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Ats-tsaniyah wa fi ayatil Mujadalah
anna hizballahi qa'imun 'alal bara'ati min wa ahlihi wa li ahlil bid'ah nasibun minha li'annaha min syu'abil kufri wasyirki as-salis wa fi hadits Tsauban radhiyallahu anhu fadl ijtima' 'alal haqqi wa annahum maw'uduna bizzuhuri wal ghalabati. Ar-rabi'ah wasful firqatin najiyah bil ijtima'i 'alal haqqi. Al-khamisah al-amru bit-tahazzubi lil imami wa wujubi luzumi jama'atil muslimin wa annahumul jama'ah. As-sadisah dhammut tahazzubi li ghairil imami wa wujubut tahazzubi lil haqqi. As-sabi'ah al-jama'atu hiya wal alimatu bil haqqi wal amilatu bihi. As-saminah al-jama'atu laysat bil kasrati wa inma bi muwafaqatil haqqi ma'al qillati. At-tasi'ah at-tahazzubu al-mamduhu naw'ani lil imami wal jama'atil muslimin wa lil haqqi was sunnati. Al-ashirah dhammul ahzabi al-mutahazzibati li ghairil imami was sultani. Al-hadiyata asyrata dhammul ahzabi al-mutahazzibati ala ghairil haqqi. Baik, hadirin rahmatullah azza wa jalla. Dari keterangan yang tadi dan keterangan sebelumnya, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan dan faedah. Yang pertama, fi ayatil Maidah, dalam suratul Maidah ayat yang ke-56. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang berloyalitas kepada Allah, membela Allah, mencintai Allah, membela Rasul, mencintai Rasul, demikian juga orang-orang beriman, maka sesungguhnya kelompok Allah itulah yang menang. Ayat ini menerangkan apa? Hizbullah. Yang namanya Hizbullah itu qaimun, dibangun atas dasar al-wala lillah, cinta Allah. Wali rasulihi, cinta Rasul. Walil mu'minin, dan mencintai orang-orang beriman. Ini dia yang dikatakan Hizbullah. Golongannya Allah Azza wa Jalla. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta orang beriman. Membela Allah, membela Rasul, membela orang-orang beriman. Karena ingat, Nabi SAW sebutkan, awthaqul ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali iman yang paling kuat itu, kita itu cintanya karena Allah, bencinya juga karena Allah. Nah, kita saling senang ini bukan dasar duniawi, tapi apa? Dasar agama ini. Antum belajar tauhid, kita juga belajar tauhid. Ini yang mengikat kita. Baik, yang kedua, dalam suratul Mujadilah ayat terakhir, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kalian tidak akan temukan satu kaum yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, akan mencintai, berloyalitas kepada musuh-musuh Allah, sekalipun itu bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, kerabat mereka. Baik. Anna hizballah qaimun alal bara'ati minasyirik. Yang namanya kelompok Allah itu, mereka berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Ya, maka dunia Islam jangan terkecoh dengan nama Hizbullah Lebanon, diserang Yahudi. Ini apa? Setali dua uang. Dia sama itu. Hizbullah itu kakinya Iran. Ya, Yahudi juga ya kerjasama dengan Iran. Ini sama, nggak ada bedanya nih para jemaah. Sebab yang membuat Rafidhah itu siapa? Yahudi yang bernama Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Maka nama jangan tertipu. Baik.
Wa li ahli al-bid'ah nasibun minha li'annaha min syu'abil kufri wasyirik. Demikian juga sikap berlepas diri dari bid'ah. Ya, sikap berlepas diri dari ajaran-ajaran yang tidak berdasar dari kitab Allah maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah punya bagian untuk kita berlepas diri darinya, karena itu adalah cabang dari cabang kekufuran dan kesyirikan para jamaah. Iya, bid'ah itu cabang dari cabang kekafiran, cabang dari kesyirikan. Mana dia cabang syiriknya? Allah menyebutkan, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Orang-orang yang membuat ajaran-ajaran yang baru dalam agama ini. Kita tahu dalam Islam, yang berhak buat ajaran itu hanya siapa? Allah. Dan masa waktu menurunkan ajaran sudah habis dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dibuat ajaran baru, disandarkan kepada Islam. Ini namanya Tuhan kedua. Kita buat apa? Kita buat ada yang bikin syariat selain Allah azza wajalla. Maka punya bagian untuk kita berlepas diri darinya, perkara-perkara bid'ah ini. Yang ketiga, dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu warḍah, akan tetap ada satu kelompok yang dibela oleh Allah tegak di atas kebenaran. Ya. Menerangkan apa? Menerangkan fadlul ijtima' 'alal haq, keutamaan kita bersatu menegakkan kebenaran ini para hadirin. Wa annahum mau'uduna biadh-dhuhuri wal ghalabah. Ketika kita bersatu tegakkan yang hak ini, Allah janjikan kita kemenangan. Jadi urusan menang itu bukan bergantung jumlah, tapi bergantung kepada kesungguhan kita, persatuan kita menegakkan kebenaran. Jangan kita berselisih pendapat dalam menegakkan kebenaran. Satu mengatakan tegakkan, satu mengatakan jangan ditegakkan. Tidak, semua tegakkan kebenaran tersebut. Allah menangkan kita. Bukan memandang jumlah. Karena kita ini umat kualitas, bukan umat kuantitas. Yang keempat, wasful firqatin najiyati bil ijtima' 'alal haq. Nabi sifati kelompok yang selamat itu dengan apa? Bersatu menegakkan kebenaran. Maka kebenaran ini jangan sekedar diilmui tapi tidak ditegakkan. Terutama di daerah-daerah yang belum paham sunnah, tegakkan kebenaran itu para jemaah supaya orang tahu, orang bisa bertanya. Ya, kita bisa mengajak. Tegakkan. Karena itu sifat al-firqatun najiyah, al-ijtima' 'alal haq, bersatu dalam menegakkan apa? Kebenaran. Yang kelima, al-amru bit tahazzub lil imam, perintah untuk berkumpul dengan imam, dengan pemimpin. Ya. Wa wujub luzumi jama'atil muslimin wa annahumul jama'ah, wajibnya kita bersama jamaah kaum muslimin dan mereka itulah yang dikatakan al-jamaah. Sebab ingat, prinsip dasar ahlus sunnati wal jamaah yaitu apa? As-sam' wa ta'ah lil a'immah ma lam yu'maru bima'siyah. Patuh dan tunduk kepada penguasa selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Kalau kemaksiatan, la sam'a wa la ta'ah, tidak kita dengar, tidak kita taati, namun tidak boleh kita memberontak. Yang kelima, dhammut tahazzubi li ghairil imam wa wujubut tahazzubi lil haq, celaan berkumpul meninggalkan pemimpin. Celaan berloyalitas kepada selain pemimpin. Dan wajibnya kita berkumpul berloyalitas kepada yang benar. Kumpul dalam kebenaran. Jangan kumpul karena baju kita sama. Jangan kumpul karena partai kita sama. Karena organisasi kita sama. Tidak. Biarlah kebenaran itu mengumpulkan kita. Ya, mungkin ada yang dari kampung ini ikut organisasi ini, ormas ini, ya. Itu jangan sampai itu yang menjadikan pemisah antara kita dengan kebenaran itu para hadirin. Biar kebenaran itu yang menyatukan kita. Inilah yang akan menghilangkan dinding pemisah di antara kita.
Al-haq. Kebenaran. Baik. Kemudian yang ketujuh, al-jamaah hiyal mulazimah lit-ta'ah. Definisi jamaah adalah yang terus-menerus di atas ketaatan, yang mengetahui kebenaran, yang mengamalkan inilah hakikat jamaah Nabi. Ini yang disebut ahlus sunnati wal jamaah. Ingat, terus taat di atas sunnah, mengamalkan sunnah, yang faham tentang sunnah. Yang kedelapan, nah ini dia kita sebutkan tadi. Al-jama'atu laysat bil kathrah. Namanya jamaah dalam ucapan Nabi SAW, kulluha finnar illa wahidah wahiyal jama'ah. Semuanya diancam 72 itu neraka. Semuanya itu di neraka kecuali satu. Siapa yang satu? Jamaah. Jamaah itu bukan jumlah. Sekarang kalau kita ngitung persentase 72 dengan 71, mana lebih banyak? Ya nggak ada sepernya. 72. Kalau 72 hitungannya dalam bahasa 72 itulah jamaah. Yang satu itu ganjil namanya, syadz. Menyelisih yang banyak, menyelisih jamaah, tapi bukan konsepnya seperti itu dalam beragama. Baik. Wa innama bimuwafaqatil haq walau ma'al qillah. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran meskipun jumlahnya kecil, jumlahnya sedikit. Nabi Ibrahim, siapa yang beriman di saat dia hidup? Sendiriannya. Awal dia berdakwah, yang beriman hanya siapa? Awal dia berdakwah hanya sendiriannya. Bayangkan ketika dia mampir di Mesir, membawa istrinya yang cantik jelita, siapa? Sarah. Ditangkap sama raja. Istrinya mau diambil. Ketika ditanya Ibrahim, ya Ibrahim, siapa perempuan ini? Ukhti, saudariku. Siapa? Saudariku. Ayo, disebut apa? Saudariku. Padahal apa? Istrinya. Tidak pantas orang bilang ukhti, padahal istrinya. Itu hanya bahasa Nabi Ibrahim sekali doang. Nah, ditanya, maka ini disebut apa? Kebohongan Nabi Ibrahim. Kebohongan Nabi Ibrahim. Tetapi ini hakikatnya tidak bohong. Nah, ditanya dia, kenapa engkau mengatakan ini saudariku? Sebab satu-satunya perempuan yang beriman di muka bumi saat itu hanya engkau. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Bayangkan para jamaah. Apa kata Allah? Inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim itu umat. Padahal apa? Sendirian doang. Baik, berikutnya. Yang kesembilan. At-tahazzubul mamduh naw'an. Perkumpulan yang terpuji itu dua jenis. Satu, bersama pemimpin kaum muslimin dan jamaah mereka. Yang kedua, berkumpul di atas kebenaran dan di atas sunnah. Yang ke-10, dhammul ahzabul mutahazzibah li ghairil imam wa sultan. Celaan terhadap kelompok-kelompok yang tidak berloyalitas kepada pemimpin dan penguasa. Dan yang terakhir, celaan terhadap kelompok-kelompok yang tidak berkumpul dan berloyalitas terhadap kebenaran dan terhadap sunnah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu dia para hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, materi yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Semoga Allah berikan kita taufik. Wal ilmu indallah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Adapun pekan depan kembali kita ke kitab Al-Qaulul Mubin insyaallah taala tentang pengurusan al-janazah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت اللهم رب العالمين محمد وصلى الفضيل وبعثه مقاما محمودا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواlah ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan, kita ambil dari para pemirsa dulu. Bagaimana cara menghadapi mertua yang sering menyakiti perasaan menantunya padahal kami mengurus beliau bertahun-tahun? Ya sabar. Pokoknya sabar. Sabar itu sampai hari kiamat. Ya, orang tua mau apa kita? Ya, sambil kita terus beri nasihat dia, ya, kurangi marahnya, banyak-banyak zikir. Kenapa? Karena semakin akhir umur itu memang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah menyuruh nabinya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak beristighfar. Maka lihat Nabi di akhir hayatnya sering berdoa waktu sujud dan ruku', subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Jadi kita sabar. Allah Ta'ala ala wa ala. Bagaimana menanggapi seorang mengatakan menolak maulid Nabi bisa mengeluarkan kita dari Islam? Jangan ditanggapi. Kenapa? Menanggapinya habis tenaga kita. Yang seperti itu tidak perlu ditanggapi. Kenapa? Tidak semua perkataan itu perlu kita tanggapi. Silahkan terus sampaikan yang hak. Sebab kita tidak ada menolak kelahiran Nabi. Yang kita tolak itu peringatannya. Karena peringatan ini bukan bagian dari Islam. Di samping itu ini adalah dibuat-buat oleh orang-orang Al-Abidiyun, Al-Fatimiyun, Syiah. Seharusnya dia lebih bersedih daripada kelahiran Nabi. Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah yang jelas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada disebutkan oleh para muhaqqiqin, para ulama kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahirnya Rabiul Awal, tapi apa? Akhir ada mengatakan tanggal 29 Rabiul Awal. Bukan tanggal 12. 12 itu masyhur, terkenal. Tetapi ingat, terkenal tidak cukup bukti untuk membenarkan. Harus riwayatnya sahih. Wallahu ta'ala ala wa ala.
Bagaimana nasihatnya agar kami tidak terjerumus dalam acara maulidan? Karena kami baru mengenal sunnah. Kita katakan untuk tidak jerumus, jauhi. Itu cara yang paling selamat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bolehkah membaca doa kafaratul majlis setelah berjima dengan istri? Enggak ada dalilnya. Bagus Riri, nah. Enggak ada ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Khatam Quran secara ritual, apakah ada tuntunannya? Tidak ada. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup? Apa yang diperlukan, bantu dia. Sebelum dia ngomong pun bantu dia. Di samping itu terus mendoakannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Apa hukum mencukur rambut bayi perempuan? Tidak ada masalah, boleh. Cukur waktu baru lahir, gundul dia boleh, kemudian timbang dia dengan takaran perak, disedekahkan kepada fuqara dan masakin. Bukan seperti adat kita pakai apa namanya yang kuning itu loh, penginang, bukan? Penginang ya. Taruhkan dia beras kuning, kemudian taruh logam, kemudian dilem. Tidak ada itu buat cara itu. Disuruh tuh sedekahkan kepada fakir. Ini yang dikasih anak-anak kecil. Ini semuanya salah sasaran dan salah ajaran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kakek saya meninggalkan rumah dijual. Meninggalkan rumah dijual sama paman saya. Apakah saya ada kewajiban untuk menyelesaikannya? Kita lihat sekarang. Ya, ini sebagai cucu. Ya, apa hubungannya dengan rumah tersebut? Karena kalau kita sebagai cucu, orang tua meninggal duluan daripada kakek, maka kita tidak punya bagian. Jelas yang terdekat adalah paman, dia yang punya hak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fali aula rajulin dzakara. Berikanlah warisan itu kepada yang berhak. Kalau ada yang tersisa, maka laki-laki yang terdekat yang berhak. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita angkat satu penelpon di sini. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana? Dengan Abdullah Bashar dari Palembang, Sungai Kong. Ustaz. Dari Palembang. Silakan pertanyaannya. Ya. Yang mau tanyakan gini, Ustaz, di tempat anak gitu kan. Ya. Ya. Ya, di tempat anak sedang diadakan pesta demokrasi, Ustaz. Pemilihan pildes itu, pemilihan pada desa gitu ya, Ustaz. Ya, besok akan adakan pungutan suara gitu. Nah, di antara seluruh caleg itu menyediakan makan-makan gitu kan untuk para tamu undangan gitu. Apakah kita selaku pemilih dibolehkan untuk memakan makanan tersebut gitu? Baik, ditunggu jawabannya. Bagaimana caranya supaya tidak tertipu dengan penampilan? Karena banyak yang berpenampilan sunnah tapi hakikatnya menyimpang. Datang ke majelis ilmu. Jangan hanya nonton di HP. Kuncinya datang ke majelis. Nah, ini perlu belajar manhaj. Mengajarkan kita cara beragama yang benar. Nah, ini dia kuncinya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Yang bertanya tadi, kita katakan bahwasanya ya, kalau itu bukan sogokan, maka tidak ada masalah untuk memakan makanannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bolehkah berdoa setelah salam masbuk karena mengikuti tasyahudnya imam? Berdoa tidak ada masalah. Artinya kita ini tinggal satu rakaat tasyahud bersama imam, imamnya panjang, itu boleh berdoa, tidak ada masalah, boleh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Apakah yang berumur lebih tua itu selalu yang paling benar sehingga sulit untuk meminta maaf kepada yang muda? Siapa yang bilang yang tua mesti dia benar? Nggak ada, apalagi dia tua karena umur, bukan tua karena ilmu. Cuma tentu ya, yang namanya minta maaf itu aziz, kemuliaan itu. Ya, mau tua ke mau muda, tidak boleh kita gengsi dalam masalah apa? Kebenaran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Baik, kita angkat satu telepon berikutnya ya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Lombok Timur. Ya, silakan pertanyaannya. Bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan didengar televisinya Bapak. Kita pakai telepon. Bagaimana hukumnya kita beramal di masjid yang sering melakukan kebid'ahan? La ilaha illallah. Baik, itu saja. Baik, ditunggu jawabannya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Lampung. Dari mana? Dari Lampung. Dari Lampung, silakan. Saat ini sholat apabila melakukan sholat sunnah sholat sunnah rawatib 12 rakaat akan dibangunkan surga. Nah, sebelum sholat duhur itu kan 4 rakaat. Ustaz. Nah, biasanya baru 2 rakaat itu udah iqomah. Apakah boleh dikodo atau gimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Barat Ustaz. Sulawesi Barat, silakan. Bagaimana khusyuk dalam salat? Apa yang harus diingat pada salat? Karena saya tidak mengerti bacaan dalam salat, baik itu Al-Fatihah ataupun surat dalam Al-Quran. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan dulu ini dari penelpon. Satu, bagaimana kita berinfak kepada masjid yang banyak melakukan kebidahan? Pertama, masjid itu nggak ada salahnya, karena dia hanya terdiri dari batu bata, beton, besi. Yang salah itu siapa? Yang ngisi dia dong. Ya, maka apa? Boleh kita kasih infak dan kita beri nasihat. Bagaimana kita berusaha kepada yang terbaik, mempelajari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata tidak jera juga, ya sudah, kita cari masjid yang lain. Ya, meskipun tetap kita boleh untuk sholat di tempat tersebut. Wallahu taala ala wa alam. Kita sudah sholat, kita ingin sholat 4 rakaat sebelum zuhur, tapi ternyata baru 2 rakaat qamat katanya. Sudah, ya salam aja 2 rakaat. Insya Allah dapat pahala seperti pahala 4 rakaat. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana dalam sholat tidak pernah khusyuk katanya? Baca Al-Fatihah, baca surat. Kuncinya sekarang perbaiki akidahnya. Karena khusyuk itu berangkat dari hati dulu. Kemudian yang kedua, pelajari makna yang kita baca di dalam sholat tersebut. Kemudian yang ketiga, pelajari sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala ala wa ala. Bolehkah seorang muadzin atau salah seorang jamaah melakukan qomat tanpa izin dari imam rawatib dikarenakan tidak sabar menunggu imam rawatibnya? Mohon penjelasannya. Kalau imam rawatibnya memang tidak biasanya dia datang telat, boleh dia qamat duluan. Tapi memang sudah biasa, dia tahu, maka nggak boleh dia qamat duluan sampai ada perintah. Wallahu taala ala wa alam. Atau tidak ada perintah, melihat dia datang, qamat. Boleh. Asal lihat dia datang, qamat. Nggak perlu dia harus qamat, nggak perlu. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ketika pergi ke majelis ilmu lalu istri kita tidak memberikan kita pergi ke majelis. Jika tetap ingin pergi, tiba-tiba piring melayang ke muka kita. Dan ikhwat ini takut untuk pergi. Ya sabar. Ini ujian penuntut ilmu. Ya tetap berangkat. Bila perlu ajak dia. Ayo kita sama-sama pergi gitu. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Silakan pertanyaannya. Ya, suaranya kecil Bapak. Ketika kita menerima pemberian dana, kita juga mengucapkan terima kasih kepada kita sendiri. Baik. Ketika kita menerima pemberian anak, apakah boleh kita ucapkan terima kasih? Harus. Dan terima kasih itu jangan terima kasih jazakallahu khairah, semoga Allah memberikanmu balasan kebaikan. Tidak perlu khairan katsira, jazakumullah khairan katsira, enggak perlu. Khaira itu lebih banyak daripada katsira.
Ini perlu diperhatikan para jamaah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukumnya tempat gadai yang tidak ada kelebihan atau bunga tapi dikenakan biaya jasa perawatan? Itu tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Kalimantan, Ustaz. Dari Kalimantan. Silakan pertanyaannya. Oh, ini saya mau nanya, kebetulan ini kan tempat kami bekerja ini, kami digajinya kan pakai kartu ATM. Kira-kira gimana hukumnya? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Ya, Ustaz, Ya. yang keluaran dari tengah sebagai idola saya setelah nonton di YouTube. Halo. Ya, halo Bapak, dari mana? Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Tangerang, Ustaz. Ya, Tanya, silakan. Ustaz. Ya. Anak 3 perempuan. Saudara pernah ngasih tahu kalau misalnya anak meninggal, warisannya itu bisa jatuh ke saudara-saudara anak gitu. Padahal itu kan harta dari anak itu. Gimana, Ustaz? Berapa anaknya, Pak? 3 perempuan semua. Baik. Siapa lagi ahli waris yang lain? Nggak ada. Paling saudara-saudara saya. Kata saudara saya katanya kalau saya meninggal itu ada jatah buat saudara-saudaranya saya. Baik, ditunggu jawabannya Bapak. Ya, syukron Ustaz. Pertanyaan di sini para hadirin. Satu, kita ini kerja di perusahaan digaji melalui ATM. Boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah kalau memang itu cara penggajiannya. Wallahu taala ala wa alam. Yang kedua, saya punya tiga anak perempuan dan saudara. Kalau saya meninggal, katanya saudara saya dapat bagian. Memang Allah yang kasih dia bagian. Kenapa? Karena anak perempuan semua. 2 anak perempuan, 3 anak perempuan, ini mendapatkan 2/3 harta. Kecuali kalau ada anaknya laki ditambah anak perempuan, maka paman atau saudara dari yang meninggal ini tidak dapat bagian apa-apa. Jadi 2/3 ini adalah bagiannya si anak perempuan, itu dibagi bertiga, sisanya kembali kepada saudara. Kalau ada saudara, ada saudari, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yang laki dapat 2 bagian, si perempuan dapat 1 bagian saudarinya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, di sini ada pertanyaan lagi. Saya mau tanya hukumnya kredit motor lewat finance seperti VIP dan yang lainnya. Ya, kita katakan bahwasanya kredit kalau ada bunganya dan kalau ada telat denda, ini adalah hukumnya haram, riba. Ya, apalagi melalui pembiayaan. Ada riba? Ada. Maka bukan finance namanya, pinang dan sial. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ada teman takut suaminya nikah lagi sehingga berusaha berhias dengan make up di depan suami. Tapi suami malah bilang dia seperti hantu. La ilaha illallah. Kita katakan si istri itu pintar bagaimana meraih hati suami. Ya dia tanya suaminya, ya apa yang kurang pada diri saya? Apa yang saya harus lakukan? Seperti itu. Maka wanita, ya dia belajar agama, dia belajar syariat Islam yang benar ini. Insya Allah demikian juga suaminya, dia belajar syariat Islam yang benar. Insya Allah Allah berikan dia kepuasan. Wallahu taala ala wa alam. Apakah durhaka jika menyampaikan kebenaran kepada orang tua agar tidak melakukan bidah, tapi orang tua malah murka? Itu bukan bagian dari kedurhakaan. Yang penting bagus cara menyampaikannya. Wallahu taala ala wa alam. Ada seorang mengatakan tidak ada uzur bil jahl. Allah Azza wa Jalla memberikan uzur bil jahl itu para hadirin, tetapi tidak semua permasalahan. Ada uzurnya karena kejahilian. Kenapa? Masih banyak di daerah kita orang-orang yang tidak tersentuh dengan dakwah yang hak ini. Sementara Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak menyiksa ya satu kaum sampai kami mengutus utusan. Wallahu taala ala wa alam.
Bagaimana kami ini mengikuti sunnah, banyak menganggap kami ini aneh. Ya, kita katakan sabar, itulah ujiannya. Karena Nabi SAW bersabda, badal Islamu ghariba. Awalnya Islam itu asing, akan kembali asing. Asingnya dahulu di tengah kafir, tapi di akhir zaman asingnya di tengah kaum muslimin sendiri. Maka apa? Terus belajar, terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun komunikasi dengan tetangga, dengan keluarga, terutama keluarga, karena mereka yang akan pertama kali bisa membela kita ya setelah Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat ketika Allah perintahkan nabinya berdakwah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada apa? Saudaramu yang atau keluargamu, kerabatmu yang terdekat. Wallahu taala ala wa alam. Apa janji Allah dan ancaman bagi penceramah? Satu, kalau hidayah yang diajak, dia akan dapat kiriman pahala terus. Tapi kalau kesesatan yang diajar, dia akan dapat kiriman dosa terus. Allah ta'ala ala wa alam. Ya, halo? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Uri, Pak. Ya, silakan. Itu penjabaran surat Al-Hajj ayat 40, Ustaz. Surat apa? Al-Hajj. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo? Waalaikumsalam. Dari mana? Mohon maaf Bapak, suaranya kecil sekali dari Sulawesi ini. Terlalu jauh Sulawesi kayaknya. Ya. Silakan. Oh ya, begini Ustaz. Di kampus saya Ustaz, kadang itu orang tua itu bilang perkara yang tidak tahu isinya. Bertanya ke Ustaz, apa sebenarnya isi dari perasaan Ustaz? Apa itu? Apa sebenarnya isi dari salat itu Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ini bertanya, apa isi sholat? Katanya. La ilaha illallah. As-salah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza qama ahadukum yunaji ay yusalli fa innama yunaji rabbahu. Ketika seorang itu berdiri salat, maka hakikatnya dia sedang berbincang dengan Allah. Dia sedang apa? Berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat adalah silah, hubungan antara hamba dengan Allah. Itu sebabnya suratul Fatihah disebut oleh Allah salah. Ya, disebut oleh Allah salah. Maka di awalnya memuji Allah, di tengahnya hubungan hamba dengan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terakhir baru dia berdoa. Secara bahasa salat itu sendiri artinya doa. Wallahu taala ala wa ala. Kemudian yang kedua disebutkan di sini apa isi dan kandungan dari suratul Hajj pada ayat yang ke-40, itu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ay yaqulu rabbuna Allah walau la daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masjidun yudhkaru fiha ismullahi katsira. Ya. Ini ayat menjelaskan tentang orang-orang yang berhijrah keluar dari negerinya. Ya. Kenapa mereka itu diusir harus hijrah? Tidak ada lain melainkan karena mereka itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah ayat yang menerangkan, ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, udzina lil ladzina yuqatilun bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir, tentang diizinkan untuk membela diri dengan ditegakkannya al-jihad fi sabilillah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara menghindari acara maulid dan acara anak yang baru lahir, ya, sedangkan kami masih serumah dengan mertua yang belum mengenal sunnah? Kita katakan yang seperti ini, ya, ketika terjadi acara seperti itu, tinggalkan rumah dulu, pergi ngungsi dulu, ya. Kenapa? Supaya kita tidak ribut. Dia tidak ada masalah, kita juga tidak ada masalah, ya. Entah pergi kemana, ya, safar kemana,
Yang penting di saat acara tersebut jangan ada di sana. Supaya apa? Tidak terjadi keributan. Demikian juga tidak terjadi kesalahpahaman. Sambil kita menunggu memberikan nasihat bagi mertua untuk bisa memahami apa yang kita pelajari dari agama ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian para hadirin. Ini muliakan Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Insyaallah malam Kamis di Al-Hidayah Kotak Desa insyaallah taala, karena sudah berubah jadwal. Demikian juga nanti Medas ya. Kemudian kita akan pembukaan insyaallah di Cakra insyaallah taala. Di masjid apa namanya? Apa? Hah? Masjid apa? Masjid Loa. Pasar Loa. Ya, insyaallah kan dulu kita mau buka tapi masih corona saat itu. Ya, insyaallah kita akan buka menyusul informasi insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingatkan yang lain para hadirin untuk terus hadir belajar manhaj ini, belajar agama, belajar akidah. Ya, demikian juga pekan depan kita belajar tentang al-janaiz insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.